adalah nanti perkembangan. Kita belajar perkembangan peserta didik. Bagaimana akan Anda berkembang dari semester 1, semester 2, semester 3. Di sekolah juga begitu. Anak kelas 1 SD harusnya bisa apa? Ya. Kelas 2 bisa. Pertama umur lagi di kelas 3 bisa. Manusia begitu, dari lahir juga begitu lah. Apakah masuk manusia kalau lahir bisa langsung berjalan? Insan maknanya itu. Ya, lalu lahir bisa ngomong? Lahir. Adapun itu keajaiban. Ya, ada tahapan perkembangan, baik itu fisik maupun mentalnya, keilmuannya. Nah, perkembangan itu berpengaruh daripada apa? Psikolog. Anak bayi, anak balita, sama anak-anak itu mereka sangat terpengaruh dengan lingkungan. Anda terpengaruh dengan lingkungan Anda. Seperti apa Anda di rumah? Dengan bapaknya, dengan ibunya. Masih lengkap kan? Masih? Bapak, ibu, kakak, adik, siapa orang di rumah? Itu keluarga inti di rumah. Nah, belum lagi nanti di sekitar rumah, lingkungan. Seperti apa? Dengan siapa Anda bermain? Di masa-masa TK, 4 tahun, 3 tahun, main dengan siapa? Apakah bagus keluarga di sekolah? Bagus, dia mau katanya lingkungan itu kadang-kadang ada yang bagus, ada yang tidak. Bagaimana mau kontrol itu? Anda berkembang dari lingkungan seperti apa? Oke? Nanti ngajar anak SD, bagi anak TK, kalau susahnya kan? Jelas. Siapa yang bisa sanggup dibikin PAUD? Ada yang sanggup? Karena kebayangnya guru PAUD itu nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi, bermain, begitu saja. Tidak. Di sini bernyanyi, di belakang dia nangis. Ya. Disuruh duduk, dia lari-lari. Disuruh lari, dia diam aja. Dia nangis, dia ketawa. Ada yang buangnya kecil, ada yang buangnya besar. Coba cekokin lah. Ya. Begitu, guru PAUD itu luar biasa. Yang paling cantik itu adalah guru PAUD. Guru PAUD itu harus bersih. Pasti paling cantik, paling bersih, rapi, ngomongnya harus lembut. Ya. Anda suka hobinya di bahasa kayak itu, di teknik atau di informatika kayak itu, di komputer kayak itu. Kalau ada stuck, dia kalau stuck oke lah. Ya. Kalau stuck, kalau rata-rata aja terus kuliah oke lah. Kadang-kadang kamu mundur deh. Ya, SD rajin, misalnya. Dia juara kelas 1, kelas 2, kelas 3 juara 3, juara 4, kelas 4 juara 1, kelas 5 juara 2, pokoknya 10 besar lah ya, 10, 5 besar. Di tahun SMP apakah sama atau mundur ya? Atau lebih meningkat? Yang tahu itu Anda yang merasa apakah karena malas belajarnya? Apakah matangnya dari segi apa? Apa? Introspeksi sendiri, siapa kita, siapa saya harusnya bagaimana, saya bersikap dengan orang seperti apa, kalau ada masalah saya harusnya bagaimana, saya bersikap dengan orang yang jahat dengan saya seperti apa, yang baik seperti apa, sudah matang ini. Belum lagi kita dalam belajar. Nah, saya mengatakan dalam belajar. Jadi saya belajar sudah berkembang atau mundur, maju atau mundur. Saya tidak tahu. Saya kan tidak bisa lihat Anda. Saya cuma bisa lihatnya di kelas ini saja. Bagaimana Anda belajar di kelas lain, di mata pelajaran lain, mata pelajaran yang lain. Dari SD ke SMP Anda berkembang atau tidak? Cara belajar. Dari SMP ke SMA Anda berkembang atau tidak? SD ke SMP Anda mulai beranjak remaja dan matang. Apakah sama pemikiran anak SD dengan SMP? SMA?
bagus ya. Anak SMA selama ini enggak ya, anak sebelumnya bedanya. Ya, udah tahu dengan lipstick yang perempuan, udah tahu dengan bedak, yang cowok juga udah tahu dengan parfum, udah tahu dengan deodoran, anggur pada lah juga. Kok macam kan? Tidak pede lah kalau pakai baju ini, ya kan? Harus rapi lah, baju setrika. Kalau SD, mereka buahnya baju setrika nggak ada masalah. Ya kan? Ini aja selimut nggak ada masalah. Tapi kalau SMP, SMA malu kan? Yang pertama malu dengan lawan jenis kan? Masuk kelas nih, nggak rapi sih. Kelas itu ada yang cantik, ada yang ganteng misalnya. Begitu kan? Ada pasal seperti itu lah. Pasti ada rasa malu. Kalau penampilan seperti ini saya malu sih. Jilbabnya harus begini, baju nggak boleh ketat. Itu contoh. Apalagi sekarang, tingkat umur di atas 17-18 tahun. Tingkatan Anda berbeda dengan anak SMP dan SMA. Ada orang bilang dikatakan anak SMA itu masa-masa puber ya. Puber itu bukan masalah pacaran saja, bukan masalah berteman saja. Kapan menstruasi perempuan? Enggak yang tadi. Itu perkembangan fisik. Anak remaja dewasa. Berarti harus bersih, ya nak? Menjaga kebersihan. Tidak ada baunya, ada mama masyarakat, ada bisa semua ya. Dan laki-laki juga begitu. Kelihatan semakin mulia harus bersih, saya harus rapi lah. Rambut harus rapikan. Cukur kumisnya sekali berapa? Atau kuku sekali berapa? Yang macam-macam ya jangan. Ini betul itu habis betul ya. Jaga kebersihan. Penting kebersihan itu. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi kalau jorok mau lah. Mana ada yang mau? Ganteng lah, cantik lah. Kalau nggak bersih, kalau nggak wangi itu nggak bersih, minimal bersih lah. Mau lah. Jangankan mau dekat aja orang mau kita nggak mau lah ya. Itu yang kita pelajari dalam perkembangan tangga. Kemudian kalau kelompok yang terakhir kemarin sampai mana? Ini Pak. Oke. Nah, yang diharapkan dari kuliah ini, di kelas ini, apa capaiannya kira-kira? Dari sekian banyak kelompok yang sudah tampil, remaja, sosial, anak-anak apa lebih, tangan apa lebih, dengan emosi anak SD dengan SMP berbeda. Apalagi perempuan kalau bisa dia ada tahunan itu emosinya berbeda. Ada yang berbeda, macam-macam. Yang laki-laki jangan sampai kejut lah nanti punya istri, nggak ada apa-apa. Oke, anak makhluk yang paling egois itu perempuan. Mau dibilang egois? Tidak. Bagi kita yang berpendidikan, kembangan kematangan Anda itu jangan mau dibilang seperti itu, kontrol emosi. Oke, capaian lulusan dari mata kuliah ini apa itu? Seperti apa perkembangan Anda? Anda belajar apa? Mengajar apa Anda di sekolah itu? Atau untuk diri sendiri? Saya harusnya di tahap ini, saya harusnya bisa. Saya seperti apa? Dalam keilmuan, dalam pendidikan, saya harus tingkatannya seperti apa? Disinkronkan dengan keilmuan Anda informatika, saya harusnya bisa. Perkembangan apa yang sudah ada saya? Makanya saya bilang, dasarnya saja, Anda punya laptop. Punya laptop semua? Karena Anda ilmu Anda di situ semua kan? Berasal dari situ ya? Menggunakan ini kan? Nah, Anda bisa apa? Tidak diharapkan semuanya, tidak. Kan ada dibagi nanti.
ada MLD, multimedia ya, media, ada FPL, ada PKJ. Nah, Anda yang kemana? Ahli di bidang apa Anda nanti? Anggap satu lah, misalnya coba pilih salah satu, dua, tiga. Multimedia, oke. Multimedia kita memakai aplikasi apa? Canva. Tidak umum betul ya. Kalau SMA sekarang SMP bisa menggunakan Photoshop misalnya, atau Canva atau Photoshop macam-macam. Nah, Anda di salah satu aplikasi dalam sehari itu Anda bisa memakainya berapa jam? Ini demi perkembangan Anda ini. Nanti yang diharapkan dicapai lulusan itu, Anda bisa berapa lama? Berapa lama Anda di aplikasi itu? Berapa jam sehari? Tidak usah jam, berapa menit? Ada 30 menit, ada 1 jam. Kalau 30 menit di Photoshop tanpa kurang rasanya. Sejam 2 jam, main edit foto, video di Photoshop, bikin apa di Canva. Coba aja bikin. Apa salahnya coba kan? Ini button itu apa? Ini kalau diklik apa deh? Nggak tahu, tanya. Googling bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang di tempat bertanya, tanya di Google. Bisa di ChatGPT, bisa AI, bisa nanya kan? Bisa. Gampang sekarang. Fungsi button ini sini buat apa? Tinggal aja kan? Tinggal kopi ini. Halo, ingat? Bermain di beberapa aplikasi. Kalau Anda coba itu hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 1 semester, setahun, kira-kira kehebatan Anda seperti apa? Lumayan kan? Iya. Mungkin ada ahli bidang Canva, ada ahli bidang Photoshop, bisa bikin flyer, bisa bikin banner, bisa bikin macam-macam. Tidak ada pekerja nanti bisa buka apa namanya? Yang bikin percetakan ya, percetakan. Ada modal dikit dari kampus, kayak buka di mesinnya ya, membutuhkan berapa unit dengan utang. Coba di data kerja bisa usaha di sini. Anda ahli di sini, dipakai lah banyak duit. Jadi itu yang Anda fungsikan. Kalau sudah tahap di situ, Anda sudah berkembang. Itu yang diharapkan dari capainya di dalam perkembangan. Apakah Anda lebih baik sekarang dari dulu atau kedepannya? Itu tergantung. Kebiasaan yang tidak jelas, kebiasaan buruk lah, atau tidak usah lah buruk, kebiasaan yang tidak bermanfaat rasanya. Tidak usah. Coba keluar dari zona nyaman sedikit. Tidak usah langsung total gitu. Karena coba paham sedikit. Saya belajarnya kemarin, besok ada tugas, minggu depan, besok mau di komputer tugas, malam ini dibikin. Coba rubah lagi. Sekarang dikasih tugas, minggu depan kumpul, hari ini bikin. Enak nggak santai seminggu? Daripada kita santai minggu baru kerjakan. Enak lah kita kerjakan ini. Pas dikumpulkan kita ngumpul. Itu contoh kecil. Nah kalau udah numpuk nanti susah. Luar biasa susah. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Pertanyaan? Tidak. Nah, di dalam sekolah, Anda jadi guru, Anda harus menerapkan main aktif, kreatif, inovatif, problem solving. Bagaimana Anda membuat siswa Anda itu aktif? Ini jadi perkembangan. Apapun perkembangan, emosi, perkembangan apa saja, kemampuan ilmuannya. Untuk membuat siswa aktif, Anda harus aktif. Iya. Seperti apa?
menjelaskan ya. Nah, kalau saya aja yang aktif menjelaskan ada diam. Siswa wajib aktif juga menjawab pertanyaan. Oh, ini kayak gini aktif. Tidak. Dengar aja. Kayak nonton film bagus di depan. Nah, ini tontonan depan bagus. Tontonan dosen di depan bagus tuh. Dia ngajarin bagus. Anda diam. Tadi saya coba untuk sekarang mau tanya aja. Sudah bilang aktif. Nah, bagaimana Anda supaya bisa aktif? Untuk baca buku susah. Untuk baca materi itu di dalam handphone aja. Usah bawa buku, tidak bisa. Di dalam sini saja susahnya biasa. Bermain di kanvas setengah jam sejam aktif. Iya. Coba kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif adalah di kanvas, kreatif di Photoshop. Saya pengen coba bikin ini lah. Mungkin iseng aja, ini ngopi, rokok, gitu kan. Kita bikin. Cewek juga begitu. Daripada ngerumpi, tidak jelas. Ya, itu mundur aja. Coba keluar dari zona. Aktif, kreatif, inovatif. Berinovasi di dalam keilmuan. Besok ada pameran. Informatika bikin pameran. Nah, kita bikin apa? Sebagai ini kita. Oh, di kampus luar, Unhata, UNP atau di kampus lain ada pameran mahasiswa. Nah, kita bikin apa? Kemudian kita menang. Coba kumpul, kelompok, bikin. Kita berinovasi. Bikin kreativitas apa? Orang kemarin bikin ini, kita kembangkan punya orang seperti ini. Yuk coba kita kumpul di mana? Kita bikin apa nih? Kita bikin kegiatan yuk, bikin bicara. Oh, di Muata ada pameran teknologi. Kita bikin apa nih? Bayangin saya kumpulin duit 10.000 misal ya. Berapa saya bikin? Saya bikin ini, saya programnya saya yang bikin. Dikasih siapa yang bikin? Aku gabungin. Siapa idenya? 5 ide. Orang bikin ini, kita bikin ini. Itu baru kreatif, inovatif. Ada masalah di aplikasinya. Selesaikan dengan rame-rame, itu problem solving. Aktif, kreatif, inovatif, problem solving. 4 poin yang harus dikuasai. Sebab ini yang akan Anda katakan kepada siswa Anda nanti. Anda akan jadi guru yang diam-diam saja di depan atau kasih tugas, pulang begitu. Jadi dosen. Ya. Paham? Berat nggak? Tidak berat. Tidak berat. Bikin skripsi itu tak berat nggak? Kalau Anda paham. Ada pekerjaan yang gampang. Pindahin ini ke sini ya. Kalau hati berat kan? Gampang pindahin. Hati tidak nyaman, kalau ya, tak suka lah, tak tarik lah. Gajinya besar nih. Pindahin ini ke sini, gajinya 10 juta. Gampang kan? Duit banyak lah. Tapi kalau hati tidak enak, hati tidak nyaman, usaha. Anda kalau nggak nyaman di informatika ini jangan lama-lama. Anda nggak nyaman di satu pekerjaan, nggak usah lama-lama di sini. Penyakit. Kita duduk di mana kita nyaman, betul? Kita tinggal di mana kita nyaman. Kita bekerja di mana kita nyaman. Kita bekerja di suatu tempat yang bagus, gajinya 2-3 digit, 6 juta, misalnya. Tapi kalau hati nggak nyaman, nggak lama umur Anda di sana. Sampai setahun berhenti. Ya. Kalau saya hidup prinsip saya, mana ini? Sehebat apapun pekerjaan Anda, kalau nggak nyaman, hasilnya tidak akan bagus. Oke? Pertanyaan sebelah sana? Jangan saya sampai ngisi ceramah ini sampai sejauh bedanya. Karena otak Anda itu tidak ada aman berarti.
Contohnya, itu apa yang cukup? Nah, itu baru secara umum. Belum keterampilan khusus. Nanti di SMK Anda mengajarkan apa? Mata pelajaran apa? Ya kan SMK. Hah? Belajar apa? Hah? RPL? Apa itu RPL? Apa itu RPL? Membuat web. Apa itu web? Aplikasi yang ada di laptop. Kayak di aplikasi di Tiktok. Apa itu aplikasi? Ya ini Pak, udah dulu. Aplikasi itu apa? Aplikasi. Bapak Lina. Anak mahasiswa tidak bisa menjelaskan aplikasi apa? Program. Apa yang dimaksud dengan aplikasi? Anda tahu barangnya, pernah kerjanya, tapi tidak bisa menjelaskan. Mau jadi guru ya? Apa itu RPL ini? Apa itu? Coba jelaskan. Ya. Bingung. Apa itu web? Tahu barangnya kan? Coba jelaskan. Nah itu yang harus masuk dalam kita, karena bisa menjelaskan nanti kepada siswa. Kita belajar aplikasi nih. Salah satu contohnya aplikasinya ini, ya. Misalnya aplikasi ini aplikasinya. Coba Anda jelaskan. Maksud dari aplikasi itu apa? Itu saja Anda menerangkan bisa sejam 2 jam. Bertanya, diskusi. Bermacam-macam aplikasi ini, belum contoh-contoh di bawah apa manfaatnya. Nah, itu baru teori. Praktikum. Mbak, aplikasi ini bukan, ini fungsinya apa? Oke. Nah, itu konsep dulu. Sebelum kita praktik, kita teori dulu. Kita menjelaskan masalah RPL. Pelajaran perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Anak-anak tahu perangkat lunak? Ini adalah satu jawabannya. Ngajar SMK dengan mahasiswa berbeda masalah. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak apa? Apa ya? Aku punya ini lambe. Apa perangkat lunak? Hah? Apa perangkat lunak? Aplikasi dalam komputer. Perangkat lunak aplikasi dalam komputer. Kamu tahu aja nih. Program. Hah? Sekumpulan program. Perangkat lunak. Perangkat keras? Alat saya bisa dirangkap. Bisa dipegang seperti ini. Saya bisa bergabung dengan mitra saya. Tapi alat perjalanan program Penjelasan Anda itu tidak ilmiah, itu masalahnya. Ini sama aja saya bertanya dengan orang pinggir jalan sana. Saya tanya dengan bapak-bapak di luar, dia pernah ke sekolah nih. Pak, tahu nggak Pak dengan perangkat ini? Tapi dia tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Anak informatika tak begitu harus menjelaskan. Ya, apa contohnya perangkat lunak Pak? Ini apa itu? Kalau saya ngomong dengan itu warung, apa begitu jawabannya? Ya, Anda belajar, ini nanti yang bertanya siswa Anda atau para gurunya, Anda guru. Cuma jelaskan. Ya, maaf, ada capaiannya. Siswa bisa ini, mahasiswa bisa ini. Setiap pembelajaran itu ada capaian pembelajaran. Setelah belajar ini, mata kuliah ini, mata pelajaran ini, siswa harusnya bisa begini. Contoh praktikum, apa belajar praktikum? Hah? Database. Siapa ngajar? Pak Heri Mulyono, luar biasa. Beliau senior sini. Pak Heri, latihan database. Database dipelajari apa? Aplikasi akses. Apa itu aplikasi akses? Belum praktikum kan menjelaskan Pak Heri dulu. Ya. Apakah Pak Heri langsung praktikum? Ya. Mungkin, pasti dijelaskan beliau dulu. Ya.
Dan kalau memegang ini praktikum dijelaskan dulu fungsinya apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa, kenapa mempelajari itu, kemana arahnya manfaatnya. Pelajari dulu, baru dipraktekkan. Seperti apa menjalankan itu. Oke.